Syukran, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Rohis kita, Pak Direktur, Pak Ustadz Haji Cecep Setiawan. Semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau untuk membawa OJK yang lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat, berintegritas, dan produktivitas meningkat. Amin. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat OJK dan juga seluruh jamaah, hadirin dan hadirat. Hadirin yang ada di dalam, hadirin di dalam masjid ini, hadirat yang ada di luar, hadir out ya. Baik yang Zoom meeting ataupun yang di luar. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu adalah mengetahui kebenaran. Tetapi yang lebih penting adalah melaksanakan kebenaran. Karena hidayah mengetahui kebenaran, Imam As-Syafi'i pernah menulis dalam kitabnya, seandainya hidayah itu bisa aku beli, niscaya hidayah itu akan aku beli berapapun harganya untuk kubagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Saudaraku,
Al-Quran itu adalah setinggi-tinggi hidayah. Fa inna khairal hadasa kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik kalam, sebaik firman yang pasti benar dan mutlak kebenarannya adalah Al-Quran, kitabullah. Sedang aplikasinya, petunjuk kehidupan kita, suri tauladan kita adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita mengambil tema 5 asasi tujuan mempelajari Al-Quran ini, kita dapat betul-betul mengambil manfaat, ya. Manfaat dari al-intifaul Quran. Manfaat dari Al-Quran yang telah diturunkan Allah sebagai mukjizat. Nah, ini kelemahan umat Islam di sini, saudaraku. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat, tapi mukjizat itu tidak dipergunakan, sehingga menjadi mubazir. Padahal di dalam kitab Ma'rifatul Quran, bahwa ta'riful Quran itu huwa kalamullah wal mu'jizu al munazzalu ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al manqulu bil mutawatir al ibadatu tilawatihi. Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah, zat yang maha menciptakan, maha mengetahui, maha memberikan balasan. Dari Allah kita berasal, dengan rizki Allah kita hidup dan mati kembali kepada Allah. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah, mukjizat itu apa sih? Nah, ini mukjizat itu adalah senjata pamungkas untuk menyelesaikan setiap persoalan. Bahkan para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Kalau mukjizat Nabi Musa apa namanya? Tongkat, ya. Tongkat itu kebanyakan itu keselamatan dunia. Ketika datang sihir Fir'aun dengan membawa tali-tali, diceritakan dalam surah Al-Anbiya, dan tali-tali ketika dilempar itu menjadi ular yang berbisa, ular yang sangat banyak, merayap cepat kepada Musa. Musa pada waktu takut sebagai manusia, tetapi Allah menegaskan, ya Musa, janganlah engkau takut, lemparkan tongkatmu, sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang unggul atau menang. Udah menang, jaminan dari Allah. Tenang Musa. Begitu tongkat Nabi Musa dilempar, maka ular-ular sihir-sihir Fir'aun semuanya ditelan habis. Dan sihir Fir'aun, karena memang ahli sihir, tahu bahwa itu bukan ilmu sihir yang didatangkan oleh Musa. Karena kalau ilmu sihir itu dibantu oleh jin, ini Musa nggak dibantu sama jin. Ada kekuatan zat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tukang sihir ahli sihir itu tahu bahwa itu bukan sihir, tapi ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka kemudian tunduk merunduk, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Fir'aun marah, hai kalian, berani-beraninya ya, kalian beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku berizin. Aku ini adalah penguasa tunggal. Kamu pasti akan aku siksa. Apa kata sihir-sihir Fir'aun yang sudah mendapat hidayah? Terserah apa yang Tuhan ingin lakukan kepada saya, tapi saya telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tuh Pak, kalau orang sudah mendapat hidayah kebenaran, itu tidak akan goyah. Kalau benar-benar mendapat hidayah, mengetahui yang hak, mengetahui benar. Sebagaimana Bilal disiksa seperti apa di padang pasir yang sangat panas, ahad. Pokoknya Allah yang satu, itulah tujuan hidup. Nah, al-mu'jizu al-munazzalu ala qalbi Muhammadin SAW. Jadi Quran itu dihunjamkan, dimasukkan ke dalam kolbu Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ketika Rasul berusia sekitar 4 tahun, sedang diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'diyah.
kampung Bani Sadiah itu sekitar 75 km arah tenggara kota Mekah. Didatangi oleh malaikat Jibril ketika sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Masih usia sekitar 4 tahun waktu itu, kurang lebih 4 tahun. Kemudian malaikat Jibril menangkap Muhammad kecil, kemudian direbahkan dan dioperasi, dibelah dadanya, ya, dikeluarkan hatinya dan dicuci dengan air zam-zam. Melihat itu teman-teman sebayanya ketakutan karena Muhammad kecil ditangkap orang, kemudian pulang pada lapor, tolong, itu Muhammad ditangkap orang, Muhammad dibunuh orang, tolong Pak, tolong. Maka ketika orang-orang datang, Muhammad kecil sudah terbangun, sudah selesai dioperasi. Muhammad, kamu kenapa? Aku ora apa-apa. Tadi katanya ditangkap orang, dibunuh orang. Iya, aku ora apa-apa. Tenang, udah bersih, mulus. Di dalam kitab surah itu dikatakan, ini adalah merupakan khobar ilahiyah, kabar dari Tuhan Allah semesta alam, yang mengabarkan bahwa anak ini kelak akan mendapat amanah besar menjadi penghulu manusia, menjadikan pemimpin atas manusia, membawa agama Allah yang rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah, mohon izin nih, mohon maaf, Rasul itu tidak punya rasa benci, tidak punya rasa dendam, tidak punya sakit hati. Ya, beda sama kita, dikit-dikit baperan, betul, sakit hati, ya, ngambek, baru dimarahin atasan sedikit, Pak Cecep, udah ada yang ngambek. Jangan ngambek. Rasul itu karena memang hatinya bersih itu nggak punya sifat-sifat benci, dendam. Wong dilempari penduduk Taif, dikatakan orang gila, tukang sihir, Rasul nggak dendam. Malah didoakan supaya mereka mendapat hidayah. Nah, karena Al-Quran adalah mujizat yang diturunkan ke dalam Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan secara mutawatir, artinya mustahil Al-Quran itu salah, mustahil Al-Quran itu tidak benar, mustahil Al-Quran itu bertentangan. Ya. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang memang sangat luar biasa, karena diturunkan oleh Allah, dan Allah pun yang menjaganya dari kemurnian dan kesucian Al-Quran. Al-mutabadu bitilawatihi, yang membacanya itu sebagai ibadah. Bahkan saking hebatnya Al-Quran, di dalam hadis sahih Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi para pembacanya. Jadi baca Al-Quran. Nah, oleh karena mujizat Al-Quran yang demikian penting, maka pada kesempatan ini ada lima hal al-iltifatu ilal ahdafi asasiyatil minal Quran. Ya. Orientasi terhadap tujuan asasi mempelajari Al-Quran ada 5 perkara. Yang pertama, al-hidayatu ilallah, supaya mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu kalamullah, maka ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah merupakan ayat-ayat yang berisi hidayah kebenaran. Gitu. Jadi kalau kita ingin memperoleh hidayah kebenaran, baca Al-Qur'an. Ini saya singkat-singkat dulu. Yang kedua, tujuan asasi mempelajari Al-Quran yang kedua adalah takwinus sahsiyah Islamiyah, untuk membangun kepribadian yang Islami. Contoh yang paling gampang dan mudah kita ingat adalah kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sewaktu belum menerima Islam, belum menerima ayat Al-Quran, adalah orang yang paling keras memusuhi Nabi, bahkan hendak berusaha membunuh Nabi karena dianggap mengganggu stabilitas nasional bangsa Quraisy. Ini teroris apa-apa, mengganggu stabilitas, karena dengan adanya ajaran Muhammad,
jadi terpecah belah. Jadi harus dihilangkan ini supaya stabilitas nasional tetap terjaga. Kadang-kadang atas nama stabilitas ya. Ini ternyata dulu sudah ada Umar bin Khattab itu. Ya. Akhirnya apa? Justru Umar bin Khattab itu ketika mau membunuh Nabi sudah membawa pedang berpapasan dengan sahabat yang sudah masuk Islam. Hendak kemana ya Umar? Saya mau mencari Muhammad. Di mana Muhammad? Kamu tahu nggak? Ada urusan apa ya memang? Saya membunuh dia karena gara-gara dia bangsa Quraisy jadi terpecah belah. Maka supaya bersatu kembali dia harus dilenyapkan. Kok kenapa engkau mengurusin orang lain? Saudaramu sendiri telah menerima Islam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Yang benar. Adik saya siapa? Fatimah beserta suaminya. Itu kemudian Umar bin Khattab karena ditegur ngapain ngurusin orang lain, saudaramu sendiri sudah masuk Islam. Maka dia berbalik ke rumah saudaranya. Ternyata ketika sampai di rumah Fatimah adiknya, pada waktu itu sedang membaca suhuf Al-Quran dengan suaminya. Dan Umar bin Khattab mendengarkan. Di antara yang dibaca itu adalah surah Toha. Surah Toha. Dan ketika sampai di ayat 14, Umar bin Khattab tercenung. Diam bagaikan patung mendengar ayat suhuf Quran yang dibacakan oleh Fatimah. Ayatnya berbunyi, ya, wa anakhtartuka fastami lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, karena Umar bin Khattab itu paham bahasa Arab, bahasa ibunya, ya. Dan aku telah memilih engkau Muhammad, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah kepadaku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Ini di dalam kitab sirahnya dikatakan Umar bin Khattab itu heran. Wong ada Tuhan kok ngaku-ngaku dirinya Tuhan. Selama ini Tuhan yang disembah Lata, Uzza, Mana, berhala-berhala yang lain nggak pernah ngomong, nggak pernah ngaku-ngaku dirinya Tuhan. Lah ini kok ada zat yang mengaku dirinya Tuhan. Aku ini adalah Allah, Tuhan yang berhak disembah. Iki Tuhan opo iki? Itu karena berpikir, maka orang yang mendapat hidayah orang yang menggunakan akal. Dan siapa yang mengatakan itu? Maka ketika ditanya anak kita, siapa yang memberi nama Allah? Yang memberi nama Allah itu Allah sendiri dalam surat Toha ayat 14 ini. Innani anallah. Gitu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu Allah sendiri yang memberi nama. Gitu. Dengan ayat ini Umar bin Khattab tercenung dan sesuai dengan doa Rasulullah, maka Umar bin Khattab inilah yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Maka kemudian pintu didobrak, kaget. Suaminya Fatimah lari, istrinya namanya adiknya dihadapi. Ada apa Kakanda Umar? Mana yang kamu baca? Saya mau baca tadi. Mana? Apa itu tadi? Maaf Kakanda, ini ayat-ayat suci, lembaran suci suhuf Al-Quran. Engkau masih najis, nggak boleh memegang ini. Kalau kakak mau memegang ini, bersucilah dulu. Umar bin Khattab nurut, bersuci demi untuk membaca tadi surah Al-Quran. Setelah dibaca ayat demi ayat dalam surat Toha itu, kemudian dia ngelemprak ini Pak Haji Cecep, ngelempuruk apa ya, ini bahasa Kebumen soalnya. Rodo angel ini terjemahnya. Ngelempuruk apa itu istilahnya, lemes gitu. Langsung mengatakan, antarkan saya kepada Muhammad. Maka kemudian oleh suaminya Fatimah diantarkan kepada Muhammad di tempat markas dakwahnya di Darun Nadwah. Dan ketika Umar bin Khattab datang, jawara
ya juara gulat, pokoknya preman paling kondang, kesohor di situ. Jangankan manusia, jin, setan aja pada takut sama Umar bin Khattab. Ketika masuk ke markas dakwah diintip, Umar bin Khattab, pada ketakutan, pada masuk, ngumpet. Biarkan dia masuk, kata Rasul. Dihadapi Rasul, biarkan dia masuk. Setelah masuk, kemudian Umar bin Khattab mengulurkan tangan. Walau alam, takut memukul atau apa, ditangkap sama Nabi, sekali banting Umar bin Khattab terjatuh. Betapa kuatnya Nabi. Saya tidak bermaksud buruk ya Muhammad. Saya berniat baik untuk menghadap kepadamu. Ada apa ya Umar? Saya ingin masuk ajaran Islam yang engkau bawa. Takbir, Allahu Akbar, pada keluar semua. Mereka bergembira dengan masuknya ya, Umar bin Khattab sebagai seorang muslim. Nah, jadi sejak itu Umar bin Khattab berubah 180 derajat. Yang tadinya orang yang paling memusuhi Nabi, Umar bin Khattab berubah orang yang paling membela agama Nabi. Ini, jadi Al-Quran itu sebetulnya adalah ayat-ayat yang mengubah kepribadian manusia menjadi kepribadian yang Islami. Dan Umar bin Khattab ya, menjadi pembela Islam yang luar biasa. Bahkan beliau mendapat gelar Al-Faruq yang membedakan hak dan batil, saking tegasnya dalam menegakkan Islam. Nah, Umar bin Khattab itu hijrahnya beda sama yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain hijrahnya itu sembunyi-sembunyi dari Mekah ke Madinah. Umar bin Khattab itu sebelum hijrah pakai pakaian perang, kayak mau perang, pakai baju baja, terus kemudian pakai helm baja, pokoknya seperti panglima perang itu, kayak robot. Terus kemudian tenteng pedang kanan dan kiri. Setelah itu kemudian dia sengaja melewati tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berkumpul. Kemudian dia berpidato, wahai saudara-saudara orang Quraisy, saya Umar bin Khattab akan hijrah ke Madinah mengikuti Nabi. Barang siapa yang kepengin istrinya jadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan hadang saya di balik bukit itu. Saya akan hadapi. Itu para petinggi Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, nggak ada yang berani menghadang Umar bin Khattab. Kalau yang lain mah dihadang, dihalang-halangi. Tapi Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan itu dan nggak ada yang menghalangi. Mungkin pikiran orang Quraisy, ngapain nyegat penyakit? Malah bisa tumbang, mati sendiri. Karena di pasar Ukas, ya dekat Madinah itu, biasa tiap tahun tuh ada pertandingan gulat. Silakan buku dibaca kitab Sirah Umar bin Khattab. Dan setiap tahun tuh Umar bin Khattab selalu menjadi pemenang. Bahkan dari berbagai penjuru mata angin, jawara-jawara itu kumpul. Ya Hercules, ya mungkin jawara Betawi, jawara Forum Betawi Rempuk, mungkin jawara Banten, ya pokoknya kira-kira begitulah. Tapi Umar bin Khattab selalu menjadi pemenang. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab menghadapi jawara ini imbang. Pertarungan dari pagi sampai menjelang petang itu nggak selesai, saking sakti Mondraguna tanpa tanding, wis imbang sekali. Sampai menjelang maghrib, kemudian mereka berdua sepakat, stop, hari sudah mau gelap, besok kita lanjutkan. Siap, jangan sampai kau datang. Ya, siap datang. Tuh. Berantem kok bersambung. Ya ini, itu Umar bin Khattab. Yang ingin Anda sampaikan bahwa Al-Quran itu mengubah kepribadian seseorang menjadi kepribadian yang Islami, yang tidak takut dan takut hanya kepada Allah. Yang ketiga, tujuan asasi mempelajari Al-Quran adalah qiyadatul basyariyah, untuk menjadi qiyadah, pemimpin dari umat manusia. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah berfirman kepada para malaikat,
Inni ja'ilun, sesungguhnya aku hendak menciptakan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Khalifatul fil ardi, khalifah di muka bumi. Jadi Allah menciptakan manusia agar hamba-hambanya yang beriman kepada Allah menjadi pemimpin atas manusia, agar manusia itu selamat di dunia, selamat di akhirat gitu. Tapi Islam itu adil, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ya, nggak ada. Islam itu nggak pernah memaksa, tetapi harus menggunakan akal pikiran, dan hujahnya adalah Al-Quran. Karena yang benar dan jelas, karena yang salah dan yang benar itu sudah jelas. Sekarang saya mohon izin menyampaikan satu dalil yang itu tidak bisa dibantah oleh siapapun, baik orang muslim maupun non muslim, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia itu dipanggil dua kali, dua macam biasanya, tiga bahkan tiga. Kadang dipanggil al-insan, kadang dipanggil an-nas, betul? Kadang basyariyah. Nah, ketika Allah memanggil di dalam Al-Quran dengan sebutan an-nas, ya ayyuhan nas, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, maka manusia yang dipanggil dengan sebutan itu harus menggunakan akal. Ya, harus menggunakan akal. Karena menurut para ulama, manusia itu adalah hewan yang berakal. Pernah lihat kambing? Halo, kambing? Punya kambing nggak? Tapi tahu kambing ya? Kambing punya anak nggak? Manusia punya anak. Kambing kawin? Kawin. Manusia sama. Kambing cari makan? Sama. Manusia cari makan. Kambing tidur? Manusia tidur. Hampir sama ya? Lalu apa yang membedakan? Akal. Jadi akal, ketika dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, pergunakan akalmu. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu dulu sampai manusia pertama Nabi Adam. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Coba tanyakan kepada semua manusia, siapa yang menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, manusia pertama? Sopo jejel? Halo? Sopo? Yang menciptakan Nabi Adam dulu itu pertama dulu sopo? Apa Tuhanmu yang datang belakangan? Hayo. Horoto koyono. Angel kan? Angel. Pikiro, mikir. Jadi sebetulnya di antara keunggulan Islam tidak ada paksaan dalam agama Islam, tetapi berfikirlah tentang diri kita, alam semesta dan penciptanya, bahwa kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Betul apa tidak? Nah itu. Nah oleh karena itu tugas Al-Quran sebetulnya adalah memimpin manusia, agar manusia yang mau dipimpin dengan Al-Quran itu akan menjadi manusia yang beruntung fid dunya wal akhirah, dari dunia sampai akhirat. Kalau buat bahagia di dunia ya buat apa, dunia cuma sebentar, ya kan? Dunia itu sebentar sekali. Bahkan dalam surat An-Nazi'at, ketika kalian melihat hari berbangkit, maka dunia itu seakan-akan hanyalah di waktu sore hari atau pagi hari. Nah, Ustaz Dimas apal itu ayatnya kan? Sebentar sekali. Eleng-elenging donyotan lami mung. Nah, paham apa enggak nih? Ingat bahwa dunia itu enggak lama. Tutu pondo tonyokan kinawa mung malah
podo turu ini. Bukan harta benda dunia yang akan kita bawa, betul nggak? Kita mati nggak bawa apa-apa, cuma selembar kain kafan. Yang dibawa apa coba Bapak Ibu? Namung amal soleh kang kinawa. Salah sendiri Pak Haji Cacep ngundang dalang. Tetapi yang kita bawa hanya amal soleh, maka perbanyak amal soleh. Dah itu aja. Al-Quran sebagai panduan, amal soleh sebagai ikutan. Setiap saat kita beramal soleh. Yang keempat, tujuan asasi mempelajari Al-Quran adalah at-takwinul mujtama'il islamiyah, untuk membangun masyarakat yang islami. Daripada kebanyakan cerita, contohnya Nabi kita, pemimpin kita, suri tauladan kita membangun masyarakat Madinah. Masyarakat yang kemudian menjadi prototipe kebangkitan umat manusia yang dipimpin oleh Nabi, dilanjutkan oleh khalifah berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan puncak keemasan ya, yaitu Indonesia Emas 2040 45 ya. Itu nggak sampai 50 tahun nggak. Dari zaman itu sampai mencapai puncak keemasan di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, bin Umar bin Khattab, itu mencari orang miskin susah. Saking makmur jebar-jebur. Jadi silakan, ini saya terbuka saja, silakan dicari sejarah umat peradaban manusia, mana ideologi yang membawa kemakmuran bangsa. Yang telah berhasil membawa kemakmuran bangsa adalah ideologi Islam, karena sebagian harta orang kaya itu harus dipindahkan kepada orang miskin. Saya mohon maaf Pak Haji Cacep, saya di Dijen Pajak ini saya teriak-teriak seperti ini. Itu orang kaya harus dipotong itu minimal 2,5%. Rikas, barang temuan, tambang, emas, perak, nikel itu 10%. Loh kalau itu diambil semua Pak, Indonesia makmur jebar-jebur, nggak ada orang miskin. Insya Allah. Wong itu ketentuan Allah kok, bahwa sebagian harta orang kaya itu adalah milik orang miskin, dan sebagian harta tambang yang ada di bumi yang dikasih sama Allah gratis itu di bumi ada, betul tidak? 10% makmur jebar-jebur. Freeport itu emas berapa ribu ton, betul apa tidak? Cuma karena pejabatnya lupa ya, akhirnya kasihan nih teman-teman. Coba kalau itu dikelola, pajakin. Yang besar itu yang dipajak itu orang kaya, jangan orang miskin. Orang bensin buat ngojek dipajak, subsidi naik terus dah, najong dah. Ini pajak itu orang kaya. Orang kaya itu kata Al-Quran, orang kaya gitu. Siapa yang dikasih? Lil fuqara wal masakin wal mu'allafin wal amilin, itu orang-orang yang tidak mampu gitu. Tapi insya Allah nanti dengan kepemimpinan Pak Haji Cacep, insya Allah makmur lah yang di sini ya. Amin ya rabbal alamin. Liwat OJK dulu lah. OJK dulu. Jadi ternyata saudaraku, kita jangan meragukan nilai Al-Quran. Kita jangan meragukan Allah Sang Pencipta. Ketika kita mengelola suatu negeri, penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Itu janji Allah. Jika suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sendiri akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi saya, anak-anak muda nih yang pintar searching internet, coba cari ideologi apa yang mampu membawa kemakmuran rakyatnya kecuali ideologi Islam. Di zaman Umar bin Abdul Aziz
Itu negerinya negeri yang kemudian makmur jebar-jebur, gemah ripah loh jinawi, karto totora harjo, murah ingkang sarwati nuku, gampang ingkang sarwati nandur, bebesan yang wancesuri, bebek merimbalik kandangi dewi-dewi, aman Guliman, iya aman, nggak ada tuh maling, nggak ada. Bapak pernah ke Madinah, ke Mekah? Begitu Allahu Akbar, itu barang-barang ditinggal aman Pak, nggak ada maling. Emang di sini ditinggal jadi jarah habis, di sana aman. Sekarang yang kedua, keberkahan. Di sana Bapak lihat pohon pisang nggak? Nggak lihat. Pohon apel? Nggak ada ya. Pohon semangka? Pohon pisang? Nggak ada ya. Tapi di sana buah-buahan berlimpah ruah. Dari mulai pisang, apel, anggur, apa aja ada. Limpah ruah, malah murah. Khomsareal, betul. Khomsareal ya, Pak Haji? Halo Pak Haji? Khomsareal tuh kali 3.000 tuh 15.000. Apel gede-gede, mantap-mantap 15.000. Di sini apel berapa? Katanya negeri yang ijo royo-royo. Lebih mahal di sini daripada di Madinah. Itu bukti ayat Allah. La fatahna alaihim barakati minas samawati. Jadi harus percaya kepada Al-Quran. Harus percaya kepada Al-Quran. Ini ngomong sampai jam berapa ini? Sorry Mas, udah selesai belum? Yang terakhir, soalnya ada Pak Ketua Rohis takut nanti mau rapat, pimpin rapat. Yang kelima, yang terakhir. Tujuan asasi Al-Quran adalah asyuru bi annal ayatu muwajjahatun ilaihi. Merasa, asyuru itu merasa bahwa sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah ditujukan untuk dirinya. Begitu. Kayak Umar bin Khattab tadi. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran yang mungkin merasa kita salah, merasa kita keliru, merasa pemikiran kita itu menyimpang, kita harus merasa itu kita ditegur sama Allah. Dan kemudian kita kembalikan kepada ayat Allah, yaitu ayat Al-Quran. Seperti itu. Makanya muqtadul iman bil Quran 4. Tuntutan iman kepada Al-Quran 4. 1. Tilawatuhu, membaca, minimal membaca dulu. Ini jadi syafat kita. Yang kedua tadabburuhu, mempelajarinya. Ya karena Al-Quran ini adalah kitabun naba'i wal akhbar, kitab berita dan khabar. Kalau kita membaca Al-Quran itu khabarnya 3. Khabar dulu masa orang-orang dulu supaya kita pelajaran. Kaum Nabi Lut, laki senang sama laki. Jangan diulang, nanti diazab negeri kita. Itu berita dulu. Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, terlalu sombong. Ya, nunjukin ijazah aja nggak mau. Umpama. Ya pokoknya intinya jadi pelajaran sejarah masa lalu agar kita, saya udah pensiun Pak Cecep ya. Jadi aman. Yang belum pensiun jangan coba-coba ya. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu berarti kita mengambil pelajaran sejarah masa lalu. Karena Al-Quran bicara masa lalu, bicara sekarang. Al-Quran itu bicara zaman sekarang. Manusia sekarang itu cuma berlomba-lomba cari dunia. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melahirkan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk liang kubur. Kalau dikubur baru nyadar, kepengen hidup lagi. Fasaddaku, saya mau sedekah buat karpet. Wong udah mati mau sedekah. Sekarang sedekah tuh. Karpetnya mau diganti ya Pak Haji. Ya maksudnya kita mau sedekah sekarang. Ini investasi untuk akhirat begitu. Ya, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga adalah hifdzuhu, menghafalnya. Jadi setelah kita membaca, mempelajari, coba dihafalkan. Jangan dari dulu masih juz amma terus imamin istri ya. Qul wallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala antum. Wala ana wala antum. Lakum bah, lakum tinukum wala dolin. Loh, malah salah. Itu soalnya itu ayat itu banyak tikungannya. Hati-hati. Ya itu maksud saya, hafal jangan lakum tinukum terus gitu ya. Hafal. Dan yang keempat, muqtadul iman bil Quran itu tadbikuhu. Ya, melaksanakan isi Al-Quran, melaksanakan ajaran Al-Quran. Ini terakhir sekali. Masih 5 menit bisa ya, Ustaz Dimas? Sharing Bapak Ibu
saudaraku, teman-teman saya, ini kan teman-teman saya, dulu Bapak MLK kan kita sama. Jangan takut anak kita dimasukin pesantren tahfiz Quran. Jangan takut anak kita disekolahkan Al-Quran. Saya dulu, ya mungkin karena kebetulan alhamdulillah istri saya sangat baik, memaksa, udah Abi nggak usah dipikirin anak kita masukin pesantren Quran. Wis rasa mikir sekolah, masukin pesantren Al-Quran di Darul Hikmah di Jatiasi. Dr. Azami Samin Juzuli itu anaknya 9, yang 7 hafiz Quran, 30 juz. Besan saya adiknya Dr. Adib Samiun Jazuli, dari 10 anaknya 6 yang sudah hafiz Quran. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang menjadi besan. Jadi Imam Nasiruddin yang pertama itu lulus SD masih langsung dimasukkan ke pesantren tahfiz Quran. Saya itu sama Umi itu nggak mikir nanti mau jadi apa, wis orang mikir lah. Mau jadi apa, sakarpe Allah. Gitu. Terus alhamdulillah SMP selesai hafiz 30 juz. Langsung dapat beasiswa SMA gratis, lulus SMA dipanggil Lipia gratis. Lipia. Di Lipia masih kuliah, sudah daftar ke Madinah. Lulus Lipia baru sekitar 3 bulan langsung dipanggil ke Madinah sampai saat ini. Cita-citanya saya sampai nangis. Abi, Umi, saya kepengen ke Madinah dan saya ingin menjadi imam Masjid Nabawi. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 1,5 tahun di Madinah, mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Sekarang nggak pulang karena jadi petugas haji, mewakili pemerintah Indonesia di Arab Saudi, jadi seksi akomodasi dan transportasi. Yang kedua, Nurus Sifa. Ini untuk memotivasi anak-anak kita. Nurus Sifa itu nggak mau kuliah, lulus SMA berhenti. Dek, daftar stan ya. Kan Abi dosen stan. Nanti kasih bocoran soal-soal. Kata Siva apa? Enggak ah. Abi aku nggak mau kuliah dulu. Loh, kok nggak mau kuliah dulu kenapa? Siva mau kuliah kalau sudah hafiz Quran 30 juz. Permintaan dia sendiri, aku nggak ngarahin Pak Cecep, nggak ngarahin. Akhirnya searching sendiri di internet, dapat pesantren di perkampungan sepi nyenyet, gong lewang-lewung, hanya ada kodok ngorek. Yang diantar ke sono di daerah Weleri Kendal. Jadi Semarang itu masuk ke dalam, jauh banget. Alhamdulillah semangatnya yang luar biasa dan membaca, tekad dia sendiri di sana, karena di sini sudah mulai menghafal. Di sana bisa menghafalkan 20 juz, kurang lebih 2 bulan. 20 juz. Pulang karena belum selesai, tetap nggak mau kuliah. Pokoknya saya sebelum hafiz saya tidak mau kuliah. Masuk ke pesantren Markas Hafiz Quran. Orang Bogor, halo orang Bogor. Markas Hafiz Quran yang arah ke Gunung Sindur. Di situ digembleng sampai di markas Hufaz Quran itu sampai selesai 30 juz. Terakhir saya diundang sama uminya mendengarkan ya, menjadi mustami hifdzil Quran, mendengarkan 2 hari membaca Al-Quran dari jam 7 sampai jam 5, besoknya sama jam 7 sampai jam 5. Hari pertama sekitar 16 juz, hari kedua sekitar 14 juz tanpa melihat Al-Quran. Selesai itu saya nangis Pak, ya Allah. Saya padahal jarang nangis saya, tapi hari itu saya nangis. Setelah selesai, ini berkah Al-Quran. Jangan takut dengan Allah, jangan takut dengan Al-Quran. Pas COVID tiba, Siva itu searching dapat beasiswa punya Kuwait. Al-Wafa gratis, bahkan dibayar, karena di samping sekolah dia ngajar adik-adiknya SMA untuk hafiz Quran. Sampai sekarang nggak ngelamar, diterima di MTS Negeri 6 Condet. Jadi ternyata khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu jaminan Allah.
Jadi manusia terbaik adalah yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini janji Allah, dan Allah ternyata menjamin. La khaufun wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir. Kalau kita kan mungkin masih banyak takut dan khawatir. Jangan-jangan nanti jangan-jangan. Jangan-jangan nanti jangan-jangan. Ya udah, ini hanya untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya tercinta di OJK. Mari kita ambil manfaat Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Allah yang pasti akan menjamin keberkahan Al-Quran. Kipas-kipas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Ya, udah habis kan? Iya. Pak Haji Cecep mau memimpin rapat. Ya. Ada pertanyaan apa enggak nih, Mas Dimas? Ibu-ibu. Sekarang jam berapa? Udah jam 13. Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah. Dari kanan ada pertanyaan? Alhamdulillah. Belakang ada? Alhamdulillah. Dari sebelah kiri? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah paham semua. Ya, kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan masukin dalam hati. Karena kesalahan itu dari saya pribadi ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, walaupun nggak lebaran tetap mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Ustaz Dimas, tutup. Mari kita tutup. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salatnya kepada Pak Suya. Alhamdulillah. Sekarang di apa? Di Direktorat Departemen apa? Di YKD. Di bos-bos OJK. Pak Ihsanuddin udah pensiun atau masih ada? Udah pensiun ya. Dulu sama Pak Ihsanuddin di Al-Amin. Nek kira ono tuwane ra ono. Nom terus. Soalnya harus happy, Pak. Harus happy terus. Oke. Ini beliau kawan seperjuangan. Ini nom terus. Nom teman seperjuangan. Ustaz, mentor. Syukran jazakallah. Ustaz Ismail. Syukran jazakallah. Oh iya.